Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen aja dan juga like. Udah itu aja cukup. Yuk langsung aja kita gaskan dulu Shenlang. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhang Choi dia pun menunggu tentang kabar apa yang telah terjadi di kota Nezhao. Tapi setelah sekian lama dia menunggu, ternyata tidak ada kabar yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya dia telah gagal. Dia telah kalah di dalam perebutan kota Nezhao. Dan dia juga tahu kalau sepertinya dia telah kehilangan putranya, yaitu Zhang Jin. Sedangkan di sisi lainnya di kota Nezhao saat ini Shenlang dia pun merasa kalau dia udah menang, tapi dia merasa kalau dia belum cukup puas karena dia tahu dia nggak menang seutuhnya, hingga membuat Shenlang saat ini dia asik ngedumel sendiri. Tapi di sini Shenlang dia juga tahu kalau dia udah menang, jadi dia nggak mau ambil pusing lagi dan dia mencoba untuk dapat menikmati kemenangan itu, hingga membuat kini beberapa saat kemudian dia ditemani oleh Patuaan pergi menuju ruang bawah tanah. Dan untuk Shenlang dia juga telah memindahkan kekuasaan kota Nezhao. Pasukan penjaga diserahkan kepada salah satu jenderal milik keluarga Jin, yaitu Jin Xing. Sedangkan untuk mengelola uang akan diserahkan kepada Huang Tong. Huang Tong, iya, kepada Huang Tong. Dan untuk Shenlang dia nggak mau pusing-pusing ngurus soal politik dan juga keamanan yang ada di kota ini. Dan di sini Shenlang dia pun menuju ruang bawah tanah bersama dengan Patuaan, di mana Patuaan dia juga mengatakan kalau saat ini orang-orang dan juga para bangsawan lokal yang ada di pulau ini dan di kota ini mereka juga telah menyiapkan hadiah untuk Shenlang sebagai penguasa baru. Dan untuk Shenlang, yuk, ayo kita lihat hadiah apa yang telah mereka siapkan. Ucap dari Shenlang. Dan saat ini di ruang bawah tanah ternyata Huang Tong itu adalah orang tua ini, di mana orang tua inilah yang akan mengurus semua masalah ekonomi yang ada di kota ini. Dan di sini orang tua ini dia juga sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat mengurus kota Nezhao, karena kota Nezhao ada di bagian pesisir wilayah timur yang membuat dirinya tahu kalau ini adalah sebuah keran ataupun gerbang dalam perdagangan wilayah timur. Dalam arti lain, dia akan menguasai wilayah timur dalam hal perdagangan, hingga membuat orang tua ini dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Shenlang agar kamar dagang Tiandou dapat kembali bersaing dengan Bang Yin Yuan. Ucap dari orang tua ini di dalam hati. Dan tak lama setelahnya kini Shenlang dia pun datang. Dan kedatangan dari Shenlang membuat orang tua ini dia pun menyerahkan daftar hadiah yang telah disiapkan dan juga diberikan oleh para bangsawan lokal kepada penguasa baru, yaitu Shenlang. Dan untuk Shenlang ketika dia melihat daftar itu, dia terlihat sepertinya enggak tertarik dengan hadiah yang telah disiapkan oleh para bangsawan-bangsawan itu. Di sini Shenlang dia juga tahu kalau dia memang telah menaklukkan kota ini secara militer, tapi secara politik ini masih belum selesai, pikir dari Shenlang. Di sini Shenlang sembari memberikan kembali daftar, dia juga tahu kalau dalam waktu dekat dia juga akan melakukan sebuah negosiasi bersama dengan Patua Zhang Choi. Ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang ketika dia membaca daftar dan juga hadiah, di sini dia terlihat tidak begitu tertarik dan dia kembali memberikan semuanya kepada orang tua ini, yang membuat orang tua ini dia pun bingung kenapa Shenlang terlihat tidak tertarik dengan hadiah yang telah disiapkan oleh para bangsawan lokal yang ada di tempat ini. Dan untuk Shenlang dia pun mengatakan, ya semuanya hadiahnya biar aja. Dan untuk Shenlang dia juga mengatakan, kenapa nggak ada yang ngasih kecantikan untuk diriku. Ucap dari Shenlang yang meminta pelayan wanita, tapi nggak ada. Dan itu membuat Patu ini dia pun mengatakan mungkin saja mereka semua nggak berani memberikan pelayan wanita kepada Shenlang karena Nona Yao. Ucap dari orang tua ini. Mendengar itu membuat Shenlang dia pun berpikir apakah jangan-jangan orang-orang berpikir kalau Yao adalah milik dari Shenlang, milik dirinya. Dan dia juga berpikir apakah jangan-jangan orang-orang berpikir kalau mereka mengirimkan pelayan wanita akan membuat Yao emosi, cemburu, hingga membuat mereka akan mendapatkan pelajaran dari Yao. Masa iya, pikir dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau sepertinya orang-orang ini mereka berpikir terlalu jauh karena kenyataannya enggak seperti itu. Ucap dari Shenlang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat orang tua ini
Bingung bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Padahal Shelang udah punya anak loh sama Yao. Tapi untuk Shelang dia pun mengatakan, enggak, sebenarnya hubungan mereka enggak segitunya juga. Ini lebih seperti kita pergi ke tempat rumah nakal. Dan ya jajanlah di tempat itu. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua itu bertanya apakah Shelang menganggap kalau Nona Yao sebagai wanita nakal? Enggak juga. Lebih tepatnya ya sebaliknya, ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini nggak ngerti dengan cara pikir dari Shelang. Tapi dia juga tahu jika pembicaraan hal ini terus dilanjutkan tentunya nanti dia takut kalau Shelang nanti salah bicara hingga jadi canggung dan juga nggak enak hati, hingga membuat orang tua ini memutuskan untuk ngacir dari dalam pertemuan yang seperti ini. Dia takut kalau nantinya malah salah ngomong, jadi dia memutuskan untuk pamit pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia juga tahu kalau sepertinya Shelang dia membutuhkan para wanita-wanita cantik. Tapi sayangnya, ketika dia melirik kepada adiknya, dia melihat kalau adiknya ini, sayangnya nggak cantik. Kalau cantik, mungkin saja dia bisa memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Shelang, menjalin tali persaudaraan. Ucap dari orang tua ini yang membuat adiknya kesal ketika dia tahu dengan maksud dari lirikan saudaranya itu. Dan setelah orang tua itu pergi, di sini Shelang bersama dengan Patuaan dan dia meminta kepada Patuaan membantu dirinya untuk dapat melukis karena saat ini Shelang dia ingin melukis. Dan setelah kanvas besar disiapkan oleh orang tua ini membuat Shelang dia pun sembari berpikir kalau sepertinya pertemuan dia dengan Zhang Choi akan terjadi dalam waktu dekat. Dan ini adalah hal yang paling amat penting karena ini semua akan menentukan siapa yang menang dan juga siapa yang kalah. Sebelum pada akhirnya dia mulai melangkah ke arah yang lebih jauh lagi berurusan dengan kaisar dan juga istana. Ucap dari Shelang di dalam hati. Tapi di sini Shelang dia juga tahu kalau saat ini banyak sekali musuh dari keluarga Jin yang masih belum untuk dapat diselesaikan. Ucap dari Shelang. Dan setelah kanvas besar siap, di sini Shelang dia pun berpikir siapa target yang selanjutnya harus dihancurkan. Di sini Shelang dia pun berpikir apakah dia harus mengincar kaisar atau putra mahkota atau pangeran ketiga. Tapi di sini Shelang dia juga tahu kalau keluarga kekaisaran masih terlalu jauh untuk dapat dia hadapi saat ini, hingga membuat Shelang pada akhirnya dia menulis nama keluarga Shui dan juga keluarga Su. Karena saat ini Shelang dia juga tahu kalau keluarga Shui adalah keluarga yang tidak tahu diri, padahal mereka sebelumnya telah dibantu oleh keluarga Jin. Justru di saat-saat kritis mereka malah menyerang keluarga Jin. Bahkan mereka juga mengambil keuntungan uang apa yang telah mereka berikan sebelumnya. Padahal cuma 3.000, tapi malah minta sampai ratusan ribu. Ucap dari Shelang. Sedangkan untuk keluarga Su, selain mereka memutuskan pertunangan, mereka juga melakukan aksi yang sangat amat menyebalkan, di mana mereka sebelumnya di dalam perebutan Pulau Jinsan malah bersekutu dengan keluarga Tang, mencoba untuk dapat menyudutkan keluarga Jin. Ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dapat berpikir mana yang harus diselesaikan dulu, keluarga Shu atau keluarga Shui, pikir dari Shelang. Tapi ketika Shelang dia sedang berpikir seperti itu, di sini dia pun mendapatkan kunjungan dari Jin Hui yang tiba-tiba saja datang dan melaporkan kalau saat ini Yao dia akan segera pergi. Pergi? Ya, ternyata untuk Yao dia akan segera pergi belayar karena dia saat ini ingin pergi bertemu mencari sosok orang yang sebelumnya pernah dia temui ketika dia berusia 8 tahun ketika dia masih terombang-ambing di tengah lautan. Dia ingin bertemu kembali dengan sosok penyelamatnya itu. Dan untuk Yao, setibanya dia di area dermaga, dia nggak menyangka kalau ternyata pada akhirnya dia bisa pergi. Tapi dia juga tahu kalau dia harus menemukan tempat baru sekitar 8 bulan lagi karena dia juga harus melahirkan. Ucap dari Yao sebelum pada akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika Yao dia akan naik ke atas kapal, di sini ada yang berlari mencoba untuk dapat menghentikan dirinya dan ternyata itu adalah Shelang. Namun melihat Shelang datang tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya mau apa. Dan untuk Shelang dia pun bertanya kepada Yao kenapa Yao mau pergi. Padahal saat ini misi mereka juga belum selesai, di mana Shelang dia meminta kepada Yao untuk membantu dirinya nanti jika keluarga Zhang dan juga si bajak laut Qiu Hao datang. Tentunya itu akan sangat sulit bagi keluarga Jin untuk dapat menghentikan dua pasukan itu. Jadi selama ada Nona Yao tentunya mereka akan baik-baik saja, ucap dari Shelang. Tapi untuk Yao
Dia nggak peduli dengan itu semua. Dia nggak peduli dengan pasukan keluarga Zhang yang akan datang lagi. Begitu juga dengan bajak lautnya, yaitu si Qiu Hao. Karena dia nggak punya masalah dengan Qiu Hao. Walaupun mereka juga berasal dari dua kelompok yang berbeda. Dia nggak peduli karena Qiu Hao selama ini nggak pernah mengganggu dirinya. Jadi dia nggak peduli dengan itu semua. Hingga membuat Yao dia pun berujar, sekarang apa yang ingin kau bicarakan? Ujar dari Yao. Dan untuk Shelang ternyata di sini dia juga meminta hadiah dari Yao, yaitu ingin melakukan kultivasi ganda terakhir sebelum mereka berpisah. Ujar dari Shelang yang tentunya hal itu mengejutkan dong bagi mereka semua yang mendengarnya. Dan itu membuat Shelang dia pun ditangkap oleh Yao dan bakal dilempar ke laut. Jika saja Shelang berani berkata seperti itu. Ya, itu semua hayalan dari Shelang. Jika dia berkata seperti itu, nanti dia malah dilempar, pikir dari dirinya. Yang pada akhirnya di sini Shelang dapat memberikan sebuah novel kepada Yao sebagai kenang-kenangan. Selama Yao berlayar, maka dia bisa mendengarkan dan juga membaca novel ini yang diberikan oleh Shelang. Dan ternyata novel yang diberikan oleh Shelang adalah cerita dari Sun Gokong dan juga cerita dari BTTH. Dan itu membuat Yao dapat bertanya, ini cerita apa? Dan untuk Shelang dapat mengatakan kalau ini adalah cerita BTTH, sebuah cerita tentang seorang jenius yang telah dicampakkan oleh tunangannya, lalu dia menjadi kuat dan balas dendam. Maka dia juga malah kawin sama masternya, ujar dari Shelang. Dan untuk Yao, setelah dia membaca sekilas, dia pun merasa kalau novel yang diberikan oleh Shelang oke lah, lumayan bagus, ujar dari Yao. Dan untuk Shelang ternyata dia sengaja memberikan novel ini sebagai hadiah karena ternyata di dalam novel ini nggak selesai. Shelang dia sengaja memberikan sebuah novel yang tidak selesai agar membuat Yao dia nanti frustasi ketika dia membaca novel itu. Ternyata novelnya belum selesai, malah gantung, dan itu akan membuat Yao memiliki sebuah alasan untuk kembali bertemu dengan Shelang. Dan ini adalah sebuah trik yang diberikan oleh Shelang. Sedangkan untuk Nona Yao, dia juga sempat bertanya kepada Nona Xiu apakah dia ingin ikut bersama dengan dirinya. Dan untuk Nona Xiu, dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus ikut bersama dengan Yao atau dia akan bersama dengan Shelang. Karena dia juga tahu ketika dia bersama dengan Nona Yao, dia selalu aja diselimuti oleh para wanita-wanita yang lainnya. Dan untuk Yao, dia juga terlalu berkilau. Dan tentunya akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menyeimbangkan diri dengan Yao. Sedangkan untuk Shelang, dia terlihat sangat jujur dan juga tulus, walaupun ya memang agak sedikit cabul ujar dari gadis ini. Dan itu membuat Nona Xiu dia pun bertanya kepada Shelang apakah Shelang tidak mencoba untuk dapat menahan dirinya. Dan untuk Shelang dapat mengatakan ya semua terserah, mau pergi ya silakan, ujar dari Shelang. Tapi di sini untuk Nona Xiu dia pun bertanya kepada Shelang apakah Shelang ingin menjadikannya sebagai selir. Jika iya maka dia akan tinggal bersama dengan Shelang. Tapi untuk Shelang dapat mengatakan nggak bisa selir karena itu nanti malah merendahkan martabatmu, ujar dari Shelang. Di sini Shelang pun nggak mau kalau Nona Xiu menjadi selirnya. Di sini Nona Xiu pun berpikir jangan-jangan Shelang dia takut sama Mulan nih. Kalau dia jadi selir nanti Mulan ngambek marah, dan itu membuat Shelang nggak membantahnya juga. Dia ya diem aja dan membenarkan juga apa yang diucapkan oleh Nona Xiu. Dan untuk Nona Yao, dia juga kembali bertanya apakah yakin kalau Nona Xiu nggak akan ikut bersama dengan dirinya. Dan untuk Nona Xiu, dia pun mengatakan enggak, dia nggak akan pergi bersama dengan Nona Yao, di mana dia berniat untuk kembali mengembangkan bisnis miliknya, kembali membangun bisnis milik keluarga Xiu yang sebelumnya memang telah dihancurkan. Selain itu juga dia juga masih memiliki nenek dan juga adik laki-laki yang masih hidup. Jadi dia ingin kembali membangkitkan bisnis keluarganya, kembali membangkitkan keluarga Xiu. Jawab dari gadis ini. Dan setelahnya kini mereka pun berpelukan sebelum pada akhirnya mereka akan berpisah. Dan setelah memberikan salam satu sama lain, kini pada akhirnya mereka pun berpisah dengan Nona Yao. Nona Yao dia benar-benar pergi berlayar bersama dengan seluruh pasukan yang dia miliki. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Zhang Cui, dirinya mendapatkan sebuah kunjungan dari Nona Chu, di mana Nona Chu dapat melaporkan kalau saat ini mereka telah gagal dalam merebut kota Nuzhou, dan dia juga mengatakan mungkin saja saat ini mereka juga telah kehilangan keluarganya, ujar dari Nona Chu. Dan dia kini menangis dan dia pun bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua kepada Shelang. Namun hal itu pun langsung dihentikan oleh Zhang Choi, di mana Zhang Choi dia pun mengatakan untuk tidak pernah berpikir untuk dapat membalaskan ini semua kepada Shelang, karena sejatinya dia nggak punya dendam apapun dengan Shelang.
pure murni ini semua karena perselisihan politik. Dan di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kalau sejatinya di dalam urusan politik tidak ada yang namanya musuh abadi. Ujian dari orang tua ini, dan dia juga mengatakan kalau dia besok harus bertemu dengan Sheila untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dimiliki oleh dirinya dan juga Shenlang. Ucap dari orang tua ini yang berpikir positif kalau urusan dia dengan Shenlang tidak ada dendam pribadi, lebih ke pertikaian politik. Sedangkan di sisi lainnya di dermaga dari kota Nujao saat ini, dermaga dikunjungi oleh armada kapal perang, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi para penduduk yang ada di area dermaga. Tapi di sini armada itu ternyata bukanlah armada musuh, karena yang datang itu adalah Pak Tua Jin dan juga pasukan keluarga Jin. Dan di sini ketika para pasukan mencoba untuk dapat mengkonfirmasi apa yang ada di dermaga, ternyata itu benar adalah pasukan keluarga Jin, yang artinya Shenlang telah memenangkan pertempuran kota Nujao, yang membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Patria keluarga Tang, dia pun kaget ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata Shenlang dia benar-benar berhasil merebut kota Nujao. Dan itu membuat orang tua ini berpikir kalau sepertinya keluarga Jin kali ini kembali mengukir sejarah seperti apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka beberapa dekade lalu. Ucap dari orang tua itu. Dan setelah kapal itu bersandar di dermaga, di sini Patria keluarga Jin dia pun langsung berlari ke arah Shenlang dan dia langsung memeluknya, dan dia pun sungguh sangat bersyukur ketika dia berhasil melihat Shenlang dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia benar-benar bersyukur melihat Shenlang baik-baik saja. Namun di sini Shenlang dia juga ternotis sedikit ketika dia melihat ternyata ada Patria keluarga Tang, yang membuat Shenlang berpikir kalau sepertinya orang tua ini udah taubat kah? Pikir dari Shenlang. Namun di sini Shenlang juga mengatakan sesuatu yang membuat orang tua ini dia pun ternotis, dan dia juga berpikir kalau sepertinya Shenlang mencoba untuk dapat mengatakan kode kepada dirinya, dan itu membuatnya berujar, "Tuan Shen, apakah mungkin kau mengatakan?" Ya, di sini Shenlang dapat mengatakan kalau saat ini Pak Tua Tang, kau harus segera kembali pulang sekarang, memilih-milih barang-barangmu dan juga membubarkan apa yang perlu dibubarkan, dan mencari pelindungan dimanapun kau bisa, dan cobalah untuk meninggalkan benih untuk keluargamu. Ucap dari Shenlang yang penuh makna arti di dalam setiap kata-kata yang dia ucapkan, hingga membuat orang tua ini dia pun sadar apa yang dimaksud oleh Shenlang, dan itu membuat orang tua ini sampai tubuhnya gemetar, dan dia juga berujar, benarkah? Benarkah? Dan di sini orang tua ini dia pun tahu kalau saat ini dia benar-benar sudah kacau. Dia telah kehilangan Pulau Jinsan, dia telah kehilangan pasukan pribadinya, dan dia juga telah kehilangan segalanya. Dan dia juga berpikir apakah ada yang lebih buruk daripada ini? Ujar dari orang tua itu. Tapi Shenlang dia pun mengatakan kalau saat ini keluarga Jin tidak lagi memiliki dendam dengan keluarga Tang. Dan di sini Shenlang dia juga mengatakan, tundukkanlah pikiranmu dan ambillah inisiatif ini dan coba selamatkan keluargamu. Ucap dari Shenlang yang membuat orang tua ini dia pun terdiam sejenak dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang, dan dia pun akhirnya tertawa ketika dia mendengar mencerna apa yang diucapkan oleh Shenlang, dan dia juga berujar kalau dunia ini sungguh sangat gila, benar-benar sangat amat gila. Dan dia mengatakan kalau ternyata yang menghancurkan keluarga Tang bukanlah seorang musuh. Ucap dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun paham betul apa maksud dari setiap kata-kata yang diucapkan oleh Shenlang, dan dia juga berujar terima kasih atas saran yang diberikan oleh Shenlang, dan dia juga mengatakan jika saja keluarga Tang dapat selamat maka dia akan berterima kasih kepada Shenlang di kemudian hari. Ujar dari orang tua ini. Dan setelahnya orang tua itu dia pun kembali pergi berlayar kembali pulang. Dan untuk Shenlang, dia memberikan sebuah peringatan besar kepada orang tua itu, bukan karena aku kasihan ataupun simpati, tapi ini semua dilakukan demi berjaga-jaga. Siapa tahu di masa depan keluarga Tang dapat dibutuhkan. Ujar dari Shenlang. Dan setelahnya kini Patria keluarga Jin dan juga Shenlang mereka pun masuk ke dalam benteng. Dan untuk orang tua ini dia gak menyangka kalau ternyata pada akhirnya dia berhasil menaklukkan kota Nujao, kota yang coba untuk dapat ditaklukkan oleh leluhurnya, tapi gagal. Tapi di sini orang tua ini nggak menyangka kalau ternyata ini sebuah benar-benar luar biasa, dan dia pun bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Shenlang yang sungguh luar biasa. Dan untuk Shenlang, dia sungguh sangat senang ketika dia dipuja-puja oleh orang tua ini. Ya terus pujaku puji, ucap dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia pun mengatakan sayangnya ini semua belum selesai. Ucap dari Shenlang. Dan apa maksud dari Shenlang akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena udah mau 20 menit. Dah 19 menit sekian nih, 19, 03, 04, 05. Pokoknya udah mau 20 menit kurang-kurang dikit lah.
Dah gue genapin ke 20 menit aja dah. Nah. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shelang besok lagi. Enggak, nanti sore lagi. Ini harusnya untuk hari Senin. Dan hari Minggu kenapa gue uploadnya cuma 1? Kemarin gue udah upload 5 kan. Di upload ini hari Minggu 2 aja. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye. Thank you.